Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang senyuman. Senyum adalah salah satu bentuk dari sikap positif yang bisa membantu kita mengelola suasana hati. Tapi, apakah setiap senyum mengandung makna kebahagiaan? Yuk, kenal. Jenis senyum yang pertama itu adalah fake smile atau senyuman palsu. Senyum jenis ini adalah senyum palsu yang dibuat-buat. Senyum ini muncul ketika sebenarnya sedang tidak merasa bahagia. Fake smile muncul ketika kita sedang merasa kesal, marah, jengkel, sedih, kecewa, dan tidak dapat mengatakan perasaan sesungguhnya. Jenis senyum yang kedua adalah real smile atau senyuman nyata. Senyuman ini muncul ketika kita sedang menyukai sesuatu, benar-benar bahagia akan sesuatu. Ekspresi dan pola senyuman yang tidak dapat ditutupi biasanya akan terlihat ketika kita tersenyum secara nyata. Jenis senyum yang ketiga adalah masking smile atau senyuman sosial. Apa itu senyuman sosial? Senyuman jenis ini adalah senyum yang dilakukan untuk memanipulasi terkait dengan sebuah tujuan sosial atau interaksi. Dan senyum yang keempat adalah senyum melecehkan. Senyuman ini muncul biasanya memiliki makna merendahkan sesuatu atau seseorang. Senyum ini muncul karena respon marah atau ketidaksukaan terhadap suatu hal. Hari ini kalian udah menempatkan senyum yang mana? Apakah senyum yang palsu, senyum yang nyata, senyum sinis? Baiklah, sekian dulu pembahasan kita tentang senyuman kali ini. Next time kita akan membahas topik lain yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Walaupun COVID-19 belum berlalu, kita tetap semangat untuk pembelajaran jarak jauh. Kita belajar di rumah masing-masing. Tetap oke dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun, memakai masker bila keluar rumah, jaga jarak, olahraga, makan makanan bergizi. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pidato. Siapa yang ingat apa arti pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau orang banyak untuk menyampaikan suatu informasi, pendapat, atau gagasan. Nah, kalau pidato persuasif, ada yang ingat? Yaitu menyampaikan informasi dengan mengajak atau membujuk orator secara halus supaya yakin. Oleh sebab itu, saat kita mendengarkan pidato harus konsen supaya tahu apa persuasifnya. Anak-anak, untuk hari ini marilah kita lanjutkan materi pidato, yaitu dengan menyimpulkan gagasan dan pesan. Tujuannya agar kalian semua bisa menyimpulkan pidato setelah membaca atau mendengar pidato persuasif. Salah satu kegiatan yang penting kamu lakukan ketika menyimak pidato persuasif adalah menyimpulkan gagasan, pandangan, dan pesan. Perhatikan langkah-langkah menyimpulkan isi pidato. 1. Mendengarkan isi pidato atau menyimak. Agar menyimak isi pidato dengan baik, kamu perlu membiasakan diri untuk memusatkan perhatian pada isi yang sedang disimak. Dan jika mendengarkan pidato langsung, jangan lupa perhatikan gerak-gerik, roman, dan bahasa tutur orator. Dimaksudkan agar kita benar-benar memahami setiap kata yang disampaikan orator. Langkah yang kedua, menentukan topik. Meskipun topik pidato tidak disampaikan secara langsung, kamu tetap dapat menentukan garis besarnya. Pidato biasanya berkaitan dengan hal yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mampu memberikan inspirasi. Dengan mengetahui topik pidato, kamu akan lebih mudah menangkap hal-hal yang dibahas orator. 3. Mencatat butir-butir penting dalam pidato.
Pada saat menyimak pidato, kamu tidak boleh kehilangan fokus agar mampu menangkap maksud yang disampaikan orator. Ketika menyimak, catatlah butir-butir penting yang disampaikan oleh orator. 4. Menyimpulkan gagasan, pesan dalam pidato persuasif. Berdasarkan butir-butir penting yang telah kamu catat, maka sudah bisa merumuskan simpulan gagasan. Berdasarkan butir-butir pokok dalam teks tersebut, kamu bisa merangkaikannya ke dalam beberapa kalimat yang ringkas dan padat sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Nah, anak-anak, itulah langkah-langkah membuat kesimpulan pidato. Baiklah, kita ulang lagi. 1. Mendengarkan atau menyimak. 2. Menentukan topik. 3. Mencatat butir-butir. Yang keempat, menyimpulkan gagasan. Baik anak-anak, itu materi kita pada pertemuan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum itu Ibu tutup, ada tugas yang harus kalian kerjakan. 1. Kerjakan di kertas folio garis. 2. Mintalah kepada anggota keluargamu yang ada di rumah untuk membacakan teks tersebut. 3. Tentukan topik. Identifikasi butir-butir penting. Rumuskan kesimpulan. Nah, itulah tugasnya anak-anak. Mari kita tutup pertemuan kali ini. Kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil terpenting yang disampaikan oleh orator. 4. Menyimpulkan gagasan, pesan dalam pidato persuasif. Berdasarkan butir-butir penting yang telah kamu catat, maka sudah bisa merumuskan simpulan gagasan. Berdasarkan butir-butir pokok dalam teks tersebut, kamu bisa merangkaikannya ke dalam beberapa kalimat yang ringkas dan padat sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Nah, anak-anak, itulah langkah-langkah membuat kesimpulan pidato. Baiklah, kita ulang lagi. 1. Mendengarkan atau menyimak. 2. Menentukan topik. 3. Mencatat butir-butir. Yang keempat, menyimpulkan gagasan. Baik anak-anak, itu materi kita pada pertemuan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum itu Ibu tutup, ada tugas yang harus kalian kerjakan. 1. Kerjakan di kertas folio garis. 2. Mintalah kepada anggota keluargamu yang ada di rumah untuk membacakan teks tersebut. 3. Tentukan topik. Identifikasi butir-butir penting. Rumuskan kesimpulan. Nah, itulah tugasnya anak-anak. Mari kita tutup pertemuan kali ini. Kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat kalian sekarang menjadi siswa-siswi di MTS 1 Trenggalek. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan kalian berhasil menjadi anak yang soleh dan solihah. Baiklah anak-anakku, pertemuan kali ini kita mempelajari tentang Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah qira'ah, Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Al-Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat kalian sekarang menjadi siswa-siswi di MTS 1 Trenggalek. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan kalian berhasil menjadi anak yang soleh dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita berdoa dulu sebelum pelajaran kita mulai. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini
kita akan belajar lagi bersama Bu Ririn. Kita akan belajar tentang bentuk benda. Kita akan menyebutkan nama-nama benda yang ada di ruang kelas kita. Ya benar, ada apa? Papan tulis, meja, kursi, almari, pintu, jendela, terus jam dinding, iya, terus bola, apalagi keranjang sampah. Nah, sekarang kita akan menyebutkan bentuk-bentuk benda tadi. Siapa yang bisa? Iya, benar. Ada persegi panjang, ada persegi, lingkaran, dan tabung. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Persegi panjang. Iya, papan tulis. Ya, meja Bu Guru, jendela, apalagi almari, pintu. Pinter. Sekarang contoh dari yang persegi. Mejanya anak-anak, terus kursi, apalagi? Oh ya, sekarang ya yang berbentuk lingkaran, jam dinding, dan bola. Ada lagi? Ya, keranjang sampah. Keranjang sampah bentuknya tabung. Kalau keranjang sampah bentuknya tabung. Kalau jam bentuknya lingkaran. Ingat-ingat ya anak-anak. Hari ini kita telah belajar bentuk benda yang ada di kelas kita. Maka dari itu kita harus ikut memelihara dan membersihkan ruang kelas kita agar selalu bersih dan rapi. Jangan lupa kita secara bergantian berpiket untuk membersihkan kelas. Dan anak-anak harus tetap semangat untuk belajar ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.